dia menilai ujian yang dilakukan. Itu pentingnya. Dan pentingnya AKM itu karena dia mengukur dan mutu pendidikan di suatu lembaga. Prosesnya bukan nilai akhir dari siswa. Oke, adik, ibu apa? Ya, ini kata-kata fokus satu. Yang saya bicarakan tadi ya. Kata-kata fokus satu ini salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan AKM ini. Karena AKM ini di dalam tadi mempersiapkan siswa dengan cara literasi dan numerasi. Itu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta. Sementara untuk survei karakter itu dia fokus satu itu berbicara pada profil pelajar Pancasila. Tapi itu nanti akan di pada seri itu. Coba itu akan ada seri tadi. Terus. Terus. Ya, profil ya. Jadi untuk survei karakter ini berkaitan dengan profil Pancasila. Jadi ketika kita dulu mengajar berkaitan dengan karakter, bahkan ada 6 hal yang harus diukur. 6 hal. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bertaraf kritis, gratis dan bermoral. Tapi itu akan lebih terperinci pada seri-seri yang akan. Itu kan soal survei karakter. Lanjut Pak Kira. Ya, tuh sampai situ. Lihat kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu dibagi menjadi 2 yaitu kecakapan hidup 21 dan profil pelajar Pancasila. Sementara diukur melalui asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional itu meliputi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Saya jelaskan sedikit tentang survei itu. Program ini ya, jadi kita belajar konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan. Yang berikut butir soal asesmen literasi membaca, dan nanti itu di dalam itu ada pas sakunya. Nanti kita lihat pas sakunya ada PG Okta tadi, prakarya IPS dan seni budaya, tidak salah. Dan yang berikut adalah asesmen numerasi. Ini berkaitan dengan matematika, penanganan tingkat tinggi menggunakan ilmu matematika. Jadi nanti kalau saya sudah sampaikan untuk Ibu Roli dengan Pak Eman bisa membantu untuk hal ini. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen. Jadi itu ada beberapa hal penting di dalam ini. Baik, lanjut. Tujuan ya, kita lihat tujuan dan manfaat asesmen nasional. Jadi tujuan yang pertama itu adalah menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Jadi asesmen ini dia memantau perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Bukan karena SPM-nya begini. Kenapa ujiannya ada di kelas 5? Asesmen A-nya itu ada di kelas 5, ada di kelas 8 dan ada di kelas 11. Kenapa? Karena prosesnya berkelanjutan dari itu. Jadi ketika AKM diberlakukan misalnya di kelas 8 dan kategori kita masih di bawah, katakan demikian ya, maka ada ruang masih berproses dalam satu tahun yang ada di kelas 9. Jadi itu berkelanjutan tadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Misalnya satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi di satu wilayah antar sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak ada pemisahan hal-hal teknis untuk pelaksanaan AKM. Selanjutnya, yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi AKM, jadi dia menilai mutu suatu pendidikan secara umum dan kompetensi siswa yang dicapai. Yang ketiga adalah memberikan gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dinas pendidikan untuk fokus pada sumber daya dan perbaikan mutu pelajar.
Dan nanti ada laporan hasil AKM, setelah itu dievaluasi dan dilanjut dengan strategi pembelajaran berikut. Misalnya saja, kalau pada asesmen nasional dilakukan pertama, kita gagal, maka masih ada ruang untuk kita melakukan perbaikan strategi pembelajaran. Misalnya saja di Basnesa, hasil Basnesa. Misalnya anak ini tidak menguasai konten pembelajaran yang saya jelaskan seperti itu berkaitan dengan saya. Ketika hasil asesmen itu dikeluarkan, otomatis saya harus memperbaiki strategi mengajar saya. Tidak mungkin saya bertahan pada strategi pembelajaran yang sama. Karena strategi pembelajaran yang sama kan tidak berhasil. Nah, bagaimana mungkin seorang guru tidak memperbaiki itu? Jadi ini perbaikan untuk pendidikan dilihat dari strategi pembelajaran guru dijelaskan. Lanjut. Ya, manfaat asesmen nasional yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran. Potret ya. Jadi gambaran tentang kualitas pembelajaran. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan strategi seorang guru di dalam kelas. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas ya. Dilakukan refleksi dari itu, laporan dan refleksi. Yang terakhir adalah dasar untuk menyusun program. Ya, strategi lanjutan, caranya seperti apa ketika dilakukan yang itu dan tidak berhasil. Oke, lanjut berikut perbandingan. Nanti ini saya jelaskan agak lebih cepat konsep-konsep dasarnya ini. Nanti akan kita berdiskusi di penyusunan untuk soal literasi dan numerasi. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kedua, yang pertama adalah tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem satuan pendidikan. Nah, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi dua hal yang sangat berbeda sekali. Daripada kita berpikir secara logika, maka Anda jauh lebih baik daripada guru. Tapi nanti kita katakan dalam perkembangan. Yang kedua, jenjang penilaian. Mulai dari SD, SMP, MTS, itu A ya, SMA, SMK, MA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara ujian nasional mulai dari SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Lanjut berikut level siswa. A, kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa. Kita lihat di subjek siswa ya. A, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti A. Jadi tidak semua. Dan pemilihan kalau kemarin saya ikut penjelasan oleh panitia. Untuk pemilihan secara acak ini dipilih oleh pemerintah secara langsung. Jadi misalnya kita punya data peserta didik kelas 8 dikirim, nanti nama-nama itu ditentukan dari sana. Ya, nama-nama SMP kepala dia kelas 8 untuk mengikuti A atas nama sekian. Itu tidak memilih. Itu berdasarkan penjelasan kemarin ya dari saya. Jadi tugas kita adalah memberikan pembelajaran secara merata. Jadi itu bisa bedakan bahwa ini anak yang kita bimbing ini anak yang pas-pasan tidak. Kita harus bagaimana strateginya untuk semua anak itu mendapat pembelajaran yang sama. Yang berikut, kalau ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti ujian. Jadi peserta didik yang berada di ujung akan mengikuti semua. Model soal berikut, model soal. A, ada pilihan ganda kompleks nanti akan kita lihat ya. Menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi ini ampunya ya. Ampunya dari nanti itu ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda seperti biasa. Kalau pilihan ganda kompleks itu artinya jawabannya benar lebih dari satu. Nah, jawabannya benar lebih dari satu. Jadi dia memiliki beberapa jawaban. Yang kedua, mendorongkan ya kita bisa tahu itu uraian isian singkat. Isian singkat ya mungkin satu kalimat. Sementara uraian itu dia bisa menjelaskan. Kalau isian singkat dia bisa menggunakan apa. Tapi kalau uraian dia menggunakan bagaimana. Oke. Sementara kalau nasional pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA SMK SMP tidak ada. Sasaran penilaian A, kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi mulai dari KKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar itu A. Kalau penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir adalah metode penilaian. Semua dua-dua ini, kalau saya juga bingung kemarin ya, karena dua-dua ini menggunakan berbasis komputer semua.
Kalau An juga menggunakan komputer, sementara Un juga menggunakan komputer, tetapi mereka jelaskan, jadi saya ajukan pertanyaan itu kemarin dan mereka jelaskan bahwa yang membedakan di sini adalah soalnya, bentuk soal yang ada di yang diujikan. Tetapi yang mempersoalkan di sini adalah media yang digunakan, bukan bentuk soalnya itu. Tapi itu kita katakan bahwa penjelasannya demikian dan mungkin itu tidak menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut berikut. Penjelasannya itu sudah lanjut terus. Ya, evaluasi ujian nasional. Ya, masuk situ. Naik. Ya, dari evaluasi ujian nasional ya. Dari pertama itu, UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Jadi pas sudah gambarkan tadi perbandingan itu saya pikir sudah pas cukup baik lah. Ya, lanjutkan saja karena sudah terlihat di infografis tadi. Oke, pas sampai sini. Ya, kita lihat asesmen nasional. Asesmen nasional ini ada 3 bagian besar di situ. Yang pertama asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM itu ada 2 bagian besar yang harus diujikan. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca. Jadi ini teman-teman coba lihat baik-baik ini ya. Karena ini menjadi tolak ukur kompetensi dan level ketika kita menyusun soal. Jadi kalau bisa teman-teman bisa menulis itu di bagian asesmen literasi membaca dan literasi numerasi itu sebagai pijakan untuk sementara kita melihat, kita membedah, kita membandingkan soal butir-butir soal sebentar. Dari untuk asesmen literasi membaca, mulai dari pertama dia memahami. Jadi kalau bentuk soal yang memahami itu bentuk soalnya yang bagaimana? Ini juga kembali kepada KKO ya, kata kerja operasional. Jadi pertama levelnya memahami, yang kedua menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, dan yang terakhir adalah merefleksinya. Jadi kita akan lihat di bentuk-bentuk soalnya. Itu untuk literasi membaca, untuk membaca punya. Sementara numerasi itu mulai dari memahami, mengaplikasi dan bernalar. Ibrahim dengan Pak Eman untuk sebentar bisa menjelaskan terkait itu. Dan ada 2 ya. Sementara ya, numerasi itu sudah ada ya. Oke, lanjut. Masuk sampai di sebelah naik. Oke. AKM ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ya. Adaptif ini kita menyajikan soal berdasarkan kemampuan siswa pada level tertentu. Jadi misalnya pembuatan soal pada aspek atau level memahami, otomatis kita juga harus mengukur sejauh mana siswa akan menguasai atau menyelesaikan soal yang kita berikan. Oke, lanjut. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, jadi mulai dari SD dan pas sampai tadi SD, SMP, SMA, SMK, MA dan seterusnya. Tidak semua murid dari bersifat acak. Berikut pemilihan sampel secara acak. Selanjutnya jadwal kegiatannya. Untuk kalau SD itu tes literasi 75 menit hari pertama. Hari pertama itu SD punya tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Jadi hanya sedikit menit saja ya kan. Hari kedua untuk SD, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. SMP, hari pertama, tes literasi 90 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit untuk SMP. SMA, SMK, MA, survei karakter 30 menit hari pertama, hari kedua survei lingkungan belajar 30 menit. Itu nanti akan hal-hal teknis yang akan kita lihat dalam perjalanan. Selanjutnya, ya kriteria pesertaan. Kriteria yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11.
Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ya, itu kriteria peserta. Lanjut. Ya, itu penjelasannya saja ya. Lanjut terus. Merumuskan ya, betul salah. Ke bawah. Terus. Bentuk soal. Ya, pilihan ganda kompleks, mencontohkan uraian singkat, isian singkat dan uraian. Selanjutnya, ya, pilihan ganda siswa dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pas sampai ke tadi ya. Dan selanjutnya sampai di uraian, yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, terus. Ya, itu pusat di sini di konsep ini dulu. Asesmen literasi membaca tentang asesmen. Konsep literasi membaca. Konsep ya. Dari literasi, asesmen literasi ini ada di situ membaca dan ada juga menulis. Jadi kita tidak hanya untuk bisa sekedar membaca atau hanya sekedar menulis, bukan saja itu ya. Tetapi di situ dia sampaikan ya, literasi baca dan tulis itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengelola, mengolah, memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Dan ini aspek yang paling penting untuk itu hanya dari literasi baca dan tulis. Dan semua aspek itu semestinya yang harus dicapai oleh seorang peserta didik. Oke, lanjut. Ya, komponen sebelum level ya, saya level di literasi, asesmen literasi itu ada dua level ya. Ada dua level. Level pertama itu untuk kelas 8 dan level kedua itu untuk kelas 11. Jadi ada beberapa kompetensi yang diukur berdasarkan tahapan yang saya sudah jelaskan di bagian awal tadi. Komponen AKM di dalam asesmen kompetensi minimum berkaitan dengan literasi itu ada dua teks yang disiapkan. Yang pertama adalah teks yang bersifat fiksi dan teks yang bersifat informasi. Jadi kalau teks yang bersifat informasi itu bertujuan untuk memberikan fakta dan data dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dan yang kedua, fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan dan seterusnya. Proses kognitif yang pertama adalah menemukan informasi. Dari bagian level tadi ya teman-teman. Teman-teman tolong ingat di level tadi itu. Pertama menemukan informasi dan mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dan dari wawancara. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memudahkan berprestasi antar bagian teks untuk menghasilkan kesimpulannya, untuk menghasilkan kesimpulan, evaluasi dan refleksi. Sementara konteks yang pertama adalah personal. Personal ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua budaya, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya dan isu masyarakat. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun turistik. Oke, lanjut. Oke, sampai tulis butir kita lihat di situ. Coba naikkan. Pasang di situ. Ya. Dari pasukan tadi bahwa saya katakan tadi bahwa untuk level AKM di kelas 7 itu ada dua ya. Ya, di tingkat SMP itu ada level pertama, level 1 dan level 2. Jadi level 1 itu untuk tingkat SMP kelas 8. Kelas 7 ya, porsinya di kelas 8 ya. Dan level kedua itu ada di kelas 11. Kita lanjut coba sekarang kita lihat bentuk soal. Nah, jadi satu teks yang ditampilkan.
tentang hijau kampungku di tengah kota. Nah sekarang kita lihat beberapa contoh soal dan menganalisisnya berdasarkan level kompetensi tadi itu. Sementara minum, semangat, permintaan baik. Baik, kita lanjut ya. Ini disiapkan satu teks. Setelah itu baru kita membuat soal sesuai dengan bentuk soal yang masing-masing tadi. Mulai pilihan kata kompleks, isian singkat, uraian dan menjodohkan. Jadi berdasarkan levelnya. Dan kalau untuk literasi tadi itu level pertama itu adalah dia memahami. Jadi teman-teman untuk mata pelajaran yang lain coba bisa menganalisis sendiri kalau memang masih apa ya nanti ikuti program seri pelajari. Coba naikkan. Hijau kampungku di tengah kota, aku dan belimbing bulu. Jadi teksnya ditampilkan teksnya seperti itu. Coba lanjut, kita lihat di bentuk soalnya. Ya, pas sampai di situ. Dari pertama, dia tampilkan soalnya. Setelah itu nomor satu itu menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Jadi kalau misalnya tingkat kelas 8 soalnya seperti ini kan berdasarkan tingkat jenjangnya. Jadi kalau otomatis di kelas 9 tidak demikian, atau kelas 11 tidak demikian. Walaupun levelnya sama memahami, tapi bentuk soalnya tidak mungkin sama. Oke, dari situ misalnya dia buat soalnya. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, kecuali. Ini coba sekarang kita diskusi dulu teman-teman. Kalau menurut teman-teman, Ibu Sinta dulu, ini bagian pertama ya, di bagian level 1 tadi itu tentang memahami. Dia masih memahami. Dari bentuk soalnya seperti itu, coba kasih Bahir dengan jawabannya memang coba kita lihat. Ya, bahasa sapunya itu ya. Nanti akan kita lihat juga di teman-teman yang kita baca. Jadi bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, kecuali kekurangan air. Jawabannya adalah pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Bukan soal tentang jawaban atau penyusunan soal itu, tetapi yang kita harus pahami adalah levelnya. Levelnya di sini yang mulai dari pertama itu adalah dia memahami teksnya. Dari kalau bentuk soalnya seperti ini bagaimana untuk teman-teman? Terus kita coba bisa memberikan komentar sedikit dulu. Saya minum air sebentar. Asesmen literasi itu ada dua, level 1 dan level 2. Level 1 itu untuk tingkat kelas 8, tentang level 2 itu untuk tingkat kelas 11. Nah sekarang kita lihat bentuk soalnya itu ada di kompetensi 1 level 1. Kompetensi 1 tadi itu adalah memahami tadi itu. Oke, kita lihat. Nanti akan persoalan berikut. Sementara teks yang kedua ini juga sama ya, dan ditampilkan sebuah nama. Setelah itu semakin banyak dalam bentuk soalnya. Lanjut. Oke, terus. Ya, pertanyaannya adalah dia mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Pertanyaannya adalah di mana sajakah latar tempat terjadinya peristiwa di dalam kamar tersebut. Ini dia termasuk pada bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi ini ada. Nah sekarang menjadi pertanyaan saya adalah dia mengidentifikasi, menurut teman-teman, kalau mengidentifikasi itu dia masuk dalam lost, most atau post. Dan teman-teman kalau simulasi itu teman-teman sebagai sebetulnya.
mengidentifikasi masih menentukan. Jadi Pak Yonas bisa berikan masih di los ya, Pak Yonas masih mengidentifikasi. Oke, baik, kalau kita bentuk itu. Ini total yang ketiga di kompetisi ini sudah dua. Kompetisi kedua, jadi tidak mengambil lagi. Kompetisi kedua ayat 1. Dia tampilkan sebuah puisi. Setelah itu nanti pertanyaannya menampilkan sebuah puisi yang apa yang tidak menyimpulkan. Nah, menyimpulkan perasaan dan sifat pokok serta intrinsik lain seperti dalam cerita, kejadian-kejadian dalam cerita, berdasarkan informasi ini dalam sastra dan meningkat berdasarkannya. Pertanyaannya di situ adalah untuk apa perempuan itu mau aku mereka? Jadi SMA kelas sama. Maka kita lihat di numerasi punya itu. Asesmen literasi masih jawab ya. Masih informasi. Karena ini di dalam teks informasi ini ada dua level. Jadi dia ada tulisan jadinya teks informasi, teks yang bersifat fiksi, teks yang bersifat informasi. Dan setelah itu dia menyiapkan teks kedua untuk tingkat SMA kelas 11 juga sama fiksi dan informasi. Makanya teman-teman lihat soalnya banyak sekali di situ. Dan dulu kita lihat kita punya karena persentasenya tadi. Oke, sekarang kita ke bagian berikut adalah asesmen kompetisi minimum numerasi. Jadi kalau di numerasi itu hanya satu level, hanya ada satu level. Ada satu level dengan beberapa konten pembelajaran. Kalau di numerasi tadi saya tadi kompetisi dasar, kompetisinya yang pertama adalah memahami, mengaplikasi dan bernalar. Memahami, mengaplikasi dan bernalar. Nah sekarang untuk konten di level 1 kelas 8 tingkat SMP itu untuk numerasi yang pertama adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Itu untuk level 1 di SMP. Jadi nanti kita Ibu Rolim kalau nanti misalnya membuat soal bilangan, Ibu Rolim perhatikan harus berdasarkan ya sama-sama di KKM tadi itu akan saya personal. Jadi kalau misalnya soal dengan konteks memahami itu biasanya berbeda dengan soal pada konten berikut, misalnya pengukuran dan geometri. Dan misalnya ini hal-hal yang umum saja ya, karena soal teknis saya akan kembalikan ke guru matematika. Dari kontennya ada beberapa itu, mulai dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Sementara tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang menuntut penyelesaian masalah atau soal. Lanjutan pada numerasi ketika level tersebut adalah pemahaman, penerapan dan penalaran. Itu level matematika ya. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3: personal, sosial budaya dan saintifik. Itu sama dengan di literasi, asesmen literasi tadi. Oke, lanjut. Komponen dan sama ya. Dari kontennya mulai dari bilangan. Bilangan itu meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam dan sejenisnya. Seterusnya pengukuran dan geometri juga sama, data dan ketidakpastian, aljabar yang terakhir. Sementara proses kognitif, pemahaman, dan ini memahami fakta prosedur, penerapan mampu menerapkan konsep ketika dalam situasi nyata, penalaran dengan konsep ketika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-putih. Lanjut, waktu itu konteksnya. Oke, dan terus ya, menganalisis tahapan numerasi. Dari 4 konsep tadi, mulai dari bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, dan data dan serta ketidakpastian.
3 kotak bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, kemarin tadi kita lihat di bentuk soal. Ya, bentuk soal. Total betul asesmen numerasi tingkat SMP, level pembelajaran 1 numerasi untuk kelas 8. Kompetensi memahami bilangan caca. Caca ya. Maksimal 6 angka. Kompetensi memahami, kita lihat coba. Ya, waktu ini untuk Ibu Rolin dan Pak. Saya belum menjelaskan ini setelah itu. Habis numerasi baru. Pak kan Ibu Rolin saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini contoh butir soal asesmen untuk numerasi. Di sini memahami sifat-sifat bangun data dan hubungan antara bangun data serta dapat menggunakan teori matematika. Nah, di sini diambil contohnya dari bagaimana kita memahami bangun data dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti diaplikasikan, karena yang diharapkan pada soal asesmen untuk numerasi itu yang pertama adalah bagaimana memahami sifat-sifat bangun data. Setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, itu yang dihubungkan dengan hubungan antara bangun data. Di situ diambil contoh bagaimana kita menentukan ukuran rumah yang ideal. Ya. Menentukan dari sini nanti kita memahami. Ini contohnya diambil menentukan ukuran rumah yang ideal. Nah, di situ dihitung semua ruangan, kamar tidur semua. Nanti di bawahnya ada pertanyaan. Jadi bagaimana kita memahami dulu, setelah itu diaplikasikan ke dalam kontekstual kehidupan sehari-hari kita punya. Terus bagaimana kita bernalar. Nah, bernalar di sini kasih ke atas karena ya sudah pas di situ. Di pertanyaan paling bawahnya itu kasih. Setelah kita memahami soal, terus pertanyaan paling bawah bagaimana siswa itu bisa bernalar. Di situ pertanyaannya, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama istri dan 1 anak. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. 1. Pak Ali tidak seterusnya. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah. 2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 3. Pak Ali membuat 2 buah kamar mandi. Nah, di sini kita bagaimana untuk bernalar, menggunakan nalar untuk memecahkan soal yang ada di atas yang kita pahami dari apa yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 12 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Nah, di situ ini mungkin pilihan ganda tidak ya? Itu nanti. Jadi pada asesmen numerasi itu yang paling ditekankan adalah soal yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang selama ini kita biasa kenal dengan kontekstual. Bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja, mungkin ada tambahan dari Ibu Rolin. Ya, Ibu Rolin, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan penjelasan tentang AKM dari narasumber tadi dengan komponen AKM, sekarang kita masuk di numerasi.
numerasi bagiannya matematika dengan konten proses kognitif konteks. Yang seperti ini selama ini yang di matematika itu biasanya kami kenal dengan di setiap indikator itu ada pernyataan siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kontekstual yang sekarang ini kita lihat seperti yang dipaparkan oleh Pak narasumber, bahwa soal-soalnya itu dari konsep matematika siswa mampu menerapkan ke dalam kehidupan mereka. Jadi di sini mungkin tujuan dari AKM ini juga bisa membuat kita lebih terbuka lagi bahwa matematika itu tidak kaku ya. Siswa tidak hanya tahu tentang tambah kurang kali bagi, ditaruh kayak gini, hitung langsung selesai, tidak. Jadi matematika berkembang juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena contoh soal kita punya, kita lihat langsung menyentuh dengan apa yang kita butuhkan. Hitungan-hitungan yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Contoh-contoh soal seperti ini. Terus berhubungan dengan penyusunan soal tadi. Penyusunan soal yang saya dengar ada pilihan ganda kompleks. Berarti ada beberapa jawaban yang benar, uraian, isian singkat. Begitu juga bisa yang kayak gitu juga tidak selamanya hanya pada mata pelajaran teori ya. Kami matematika juga kita bisa terapkan itu. Kalau untuk menghitung pilihan ganda kompleks itu saya rasa tidak terlalu karena menghitung itu jawabannya pasti. Jadi hanya ada satu jawaban. Jadi mungkin seperti itu yang kita bisa perlakukan masuk di jenis-jenis soal apa, pembentukan soal jenis kayak apa. Terus kalau pilihan ganda kompleks berarti ada beberapa jawaban yang benar. Ada beberapa jawaban yang benar ini mungkin kami nanti lebih ke konsep. Misalnya satu contoh itu yang sering kami lihat itu berhubungan dengan himpunan, sifat-sifat himpunan. Biasanya kita bisa mengarahkan siswa dengan materi-materi yang kita berikan, umpan, terus ke bawahnya kita bisa menyuruh dari beberapa pilihan itu ada beberapa sifat himpunan dan ada beberapa juga tidak, dari siswa bisa memilih seperti itu. Jadi yang kalau uraian isian seperti yang lainnya jawabannya ada yang membutuhkan pikiran sendiri, ada yang jawaban benar pasti yang lainnya kayak gitu. Soal level kompetensi kebetulan Pak Vincent sudah kirim di kami berdua tadi. Yang kami lihat memang untuk SMP mereka hanya ambil level 1 ini, tetapi untuk semua materi yang disebutkan tadi, bilangan, geometri dan pengukuran sampai pada aljabar, beberapa konsep yang menggunakan kata memahami, mengidentifikasi, penerapan, semuanya masuk di dalam semua materi pada level 1. Jadi semuanya itu diterapkan pada semua soal. Karena matematika setelah kita baca, minimal bahasa Indonesia kita mengerti dulu. Setelah kita baca, memahami isinya seperti apa, kita harus bisa bernalar membawa soal itu ke dalam bentuk matematika. Kalimat matematikanya seperti apa? Misalnya siswa mampu memisahkan sesuatu yang ada di dalam soal, dia bawa ke model matematikanya. Karena matematika dia sudah alihkan dalam bentuk variabel-variabel. Dia bisa sudah memahami, menganalisa, dan terakhirnya dia bisa menerapkan. Dia menerapkan artinya dia bisa masuk ke, kalau soal seperti ini berarti konsep bilangan yang saya pakai. Kalau soal seperti ini berarti aljabar yang saya pakai. Seperti itu. Mungkin dari saya demikian. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Eman dan Ibu Role ya. Jadi mereka sudah menjelaskan begitu panjang lebar terkait dengan butir soal, asesmen numerasi. Jadi berdasarkan level dan juga berdasarkan kompetensi. Ada beberapa berdasarkan butir soal tadi juga Pak Eman sudah jelaskan, Ibu Role juga sudah menjelaskan, dan saya yakin bahwa mereka memahami ini dan ke depan mereka akan melakukan ini yang terbaik di bidang di numerasi. Baik, terakhir pasti dari teman-teman atau mungkin ada
Ini lagi Bapak Kepala. Untuk matematika itu kan ada konsep dasarnya ya kan. Kan dalam matematika ada konsep dasar matematika. Saya baca konsep dasar matematika. Kesulitan yang mendasar pada siswa yang selama ini karena konsep teori itu dasar abstrak. Beli tambah tambah kuadrat itu kan hal yang abstrak. Hidup nyatanya 2 tambah 3 2 tambah 5 itu sama yang perlu kita bawa ke bahasa matematika lagi. Jadi anak dia harus dobel mengertinya. Makanya orang menjadi sulit dan takut dengan matematika itu karena itu sebenarnya. Padahal kehidupan matematika tidak untuk matematika untuk manusia. Ya, dalam teori konsep matematika seperti itu. Saya bercontoh saja. Tukang itu sudah praktekkan di matematika itu lama. Tak bangun dan data segala macam. Dia tinggal hitung saja. Panjang lebar ini berapa ukurnya, halaman ini. Dia tahu keramik ukuran sekian-sekian. Dia bisa hitung. Untuk ruangan ini keramik dibutuhkan sekian dos. Enak sebenarnya matematika ini. Tapi anak-anak kita seperti yang Guru Iman Gambor, mereka sudah merasa sulit sebelum buat apa-apa. Merasa sulit. Kalau untuk kehidupan, kan di pasar tiap hari itu matematika dan ekonomi. Terap bersamaan ekonomi soal tabar menawar, ketika bayar dan kembali uang itu matematika. Ketika komunikasi itu sosiologi masuk itu. Loh di situ. Ini ilmu saling berkaitan. Mereka omong kalau dengan pakai bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia masuk. Omong pakai bahasa Indonesia ada orang masuk. Bertemu dengan tulis bahasa Indonesia masuk. Sikap ramah dalam melayani PPKN tentang nilai agama. Jadi sebenarnya semua itu masuk. Jadi dengan peristiwa hari ini saya senang, saya ikuti penjelasan 2 pakar matematika pada dia ini. Karena mereka sudah pernah ikut yang diberikan oleh profesor siapa yang Cina datang ke sini tadi. Mereka sudah ikut saya suruh ke matematika praktis itu Pak. Penyusun matematika dan ujian itu Erlangga pernah bawa. Saya ikut itu Pak. Dia punya penjelasan ternyata itu dengar matematika tidak akan susah. Tadi Ibrahim Taiman ikuti persis itu dia menyelesaikan soal matematika. Seperti bahasa Inggris. Dulu musika saya tidak pernah tahu di bahasa SMP bahkan bahasa Inggris karena biasa. Begitu dia ambil masuk, ya bisa hebat bahasa Inggris. Jadi untuk kalian teruslah belajar berkiprah di matematika karena ini menyangkut hal yang AKN ternyata itu poin yang sangat penting. Terima kasih Pak Kepala. Ini memberikan gambaran harapan masukan untuk kita semua dan terus untuk matematika. Dan coba untuk kita semua. Baik, kita lanjut dulu untuk teks bagian ini. Kita lanjut ke mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Lanjut, itu soal-soal saja. Itu bentuknya sama semua. Ya, tentu. Lanjut tadi itu masih soal. Pas di situ. Pas di situ. Oke. Jadi saya pikir untuk soal tadi itu dulu lah ya. Nanti kita pelajari dalam waktu kerja. Bagian berikut adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Jadi ada cara ya. Contohnya yang pertama. Kita lihat di literasi punya. Itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengukur kompetensi siswa pada konten tertentu. Yang pertama adalah dengan cara perlu intervensi khusus. Di sini data tingkat kompetensinya bagian ini itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat investasi sederhana. Nah sekarang kita berikan soalnya, kita tampilkan sebuah ilustrasi atau contoh. Setelah itu kita analisis dari tingkat kemampuan yang ada. Kalau misalnya pada bagian 1
bagian pertama beberapa anak yang konsep jawabannya itu berputar pada jawaban data tingkat kompetensi 1, maka anak ini masih ada di level 1. Level pertama ya perlu ada di kompetensi itu khusus. Maka anak ini masih tingkat kemampuan kompetensinya masih di bawah rata-rata sekali. Yang kedua, dasar juga sama kita tampilkan soal, setelah itu dia memberikan jawaban dan kita mengukur dari jawaban tersebut dengan mengkaji tingkat kompetensinya. Misalnya yang kedua, dasar itu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Maka dia masih masuk di tahap itu. Sementara tahap yang ketiga, teman-teman, ini sebentar kita lihat